Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Daud Adolf Laupada SAG dengan NIM GT 11125584. Mahasiswa PPG, guru tertentu periode 4 tahap 3 tahun 2025. Program studi, bimbingan dan konseling di LPTK Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di UPTD SMP Negeri 2 Mataru dengan materi bullying dalam bimbingan klasikal. Demikian perkenalan saya dan selamat menyaksikan. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Hormat. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Guru. Baik, masih semangat? Semangat. Apa yang tidak semangat? Menjadi. Semua semangat, Ya. Semua sehat? Sehat. Semua sehat, baik. Puji Tuhan. Kita bersyukur kalau semua kalau sehat-sehat bisa ikut aktivitas belajar pada hari ini. Kita akan mengikuti pembelajaran hari ini. Semua bisa toh? Bisa. Bisa fokus toh? Bisa. Semua bisa konsentrasi toh? Bisa. Oke, berarti kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini, pagi ini. Untuk itu sebelum kita memulai pembelajaran, Pak Guru minta salah satu untuk pimpin kita dalam doa. Cornelia. Teman-teman dan Bapak Guru, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu karena atas kasih dan penyertaan-Mu sehingga Engkau telah memberi kami anak-anak dari berbagai tempat kediaman kami masing-masing. Tibakan kami tempati dalam suatu keadaan sukacita. Sekarang tiba dan saatnya untuk kami anak-anak mau belajar. Untuk itu Tuhan, kami mohon Engkau memberikan hikmat, pengertian, pengenalan buat kami, agar dengan hikmat itu kami boleh paham untuk menerima materi yang diterapkan oleh Bapak Guru ya Bapak. Bapa di surga, begitu juga kami tidak lupa berdoa Bapak Guru yang ada untuk kemarin memberkati apapun pergumulan dan harapan yang mereka naikkan kepadamu, Tuhan Yesus memberkati ya Bapak. Bapa di surga, begitu juga kami tidak lupa berdoa bagi alat-alat yang kami memakai untuk mempelajari materi, Tuhan yang kemarin memberkati ya Bapak. Bapa di surga Bapa, mari mendengar kami dan mari mengasihani kami, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Baik, terima kasih Cornelia. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu Pak Guru akan absen. Semua hadir atau ada yang apa? Semua hadir. Semua hadir. Baik. Kalau begitu kalian dengar nama ya? Bisa toh? Bisa. Oke. Pak Guru mengecek kembali. Hai Demaris. Hai Wadike Paralani. Ada Pak Guru. Ada. Eli Randi Karmoy. Ada Pak Guru. Eli Randi mana? Ada. Ada. Juwita Naomi Lawata. Ada Pak Guru. Juwita ada? Oke. Maria Arita Karlani. Ada Pak Guru. Ada. Matias Aprianto Karlani. Hadir Pak Guru. Hadir. Mikael Atamakani. Hadir Pak Guru. Hadir. Nehemia Agaramoy. Hadir Pak Guru. Ya, baik, kita akan masuk dalam materi pembelajaran kita. Untuk itu semua bisa perhatikan di depan. Bisa. Materi yang kita akan pelajari pada hari ini yaitu Pak Guru sebagai guru bimbingan dan guru bimbingan
pengertian konseling. Jadi sebelum kita masuk di materi, terlebih dahulu anak-anak harus tahu apa itu konseling. Pengertian bimbingan konseling. Setelah itu kalian tahu, kalian paham baru kita bisa membahas tentang materi yang kita pelajari pada hari ini. Bisa perhatikan di papan toh? Bisa. Kita ada dalam pembimbingan konseling klasikal atau kelompok. Bimbingan klasikal atau bimbingan kelompok itu sama seperti yang sekarang. Untuk menyelesaikan masalah. Bisa ya? Bisa. Yang berikut asas sukarelaan. Misalnya kalau sukarelaan itu tuh seperti yang ada. Misalnya kalau kalian menghadapi masalah dalam lingkungan sekolah atau apa, berarti kamu datang sendiri, tidak ada paksaan orang lain, toh? Iya. Baik kamu datang sekolah ada paksa atau tidak? Iya. Ada paksa atau tidak? Tidak. Iya. Kerelaan diri sendiri untuk mau mengikuti Sekolah. dan juga mengikuti Pendidikan. pendidikan pelajaran, apalagi bimbingan dan Konseling. konseling. Bisa ya? Bisa. Satu, harus bisa. Nah, yang berikut kerahasiaan. Jadi ketika kita mengatasi masalah dengan bersama, kita harus memiliki komitmen menjaga kebersamaan dengan tidak memberikan kepada orang lain misalnya masalah yang terjadi. Kita harus sampaikan kepada guru BK atau guru wali kelas atau guru mata pelajaran. Ya. Bisa ya? Bisa. Itu adalah pengertian dari bimbingan konseling. Bisa. Berikut, sebelum kita masuk di materi pembelajaran kita pada hari ini, Pak Guru hanya kita asliin dulu. Bisa ya? Bisa. Berikut Pak Guru silakan semua berdiri. Ya, jadi semua ikuti Pak Guru. Bisa ya? Bisa tahu ini speaking? Bisa. Membangun semangat. Supaya semangat. Bisa ya? Bisa. Semua perhatikan Pak Guru hitung. 1, 2, 3. Siswa kelas 8. Siap. Siapkah kalian siswa kelas 8 apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya. Dengar saksama. Siswa kelas 8 semua hebat. Hebat. Bapak Guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapa ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan saksama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Tepuk tangan dulu. Sekali lagi tapi sambil tepuk tangan. Tidak apa-apa. Bisa Pak? Bisa. Ya, dengar. Kelas 8. Siap. Siswa kelas 8 apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya. Dengar saksama. Siswa kelas 8 semua hebat. Hebat. Bapak Guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapa ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan saksama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, kita akan masuk dalam materi. Untuk itu, topik pembelajaran pada pagi hari ini mengatasi dan mencegah bullying. Bisa ya? Bisa Pak Guru. Mengatasi dan mencegah bullying. Nah, Pak Guru mau tanya. Siapa pernah dengar kata bullying? Bullying. Hah? Oke? Melakukan kejahatan, kekerasan. Bisa ya? Bisa. Nah, itu melakukan kejahatan atau kekerasan di lingkungan sekolah. Nah, kalau kamu pernah lihat orang
teman dibully, apa yang kamu rasa misalnya? Rasa pokoknya kalau dia dibully, kamu rasa gimana? Misalnya kalau teman itu diejek, dimarahi, dipukul, kamu rasa terhadap kawan itu seperti apa? Kasihan. Rasa? Kasihan. Rasa kasihan toh? Ya. Betul atau tidak lagi? Betul. Kalau kamu ejek teman, kamu marah teman, kamu pukul teman, kamu rasa kasihan atau tidak? Kasihan. Nah, ini lakukan tidak? Berarti tidak boleh lakukan bullying. Misalnya kalian adalah salah satu dari siswa yang dibully. Misalnya kalian salah satu, misalnya contoh Arita adalah salah satu siswa yang dibully. Nah, kalau ini Arita yang dibully, Arita kemana? Ini Arita punya perasaan. Kalau Arita teman-teman ejek, bully, maki dengan panggilan nama-nama yang tidak sesuai, nah itu Arita punya perasaan gimana? Sedih. Arita punya perasaan apa? Sedih. Arita itu merasa depresi misalnya. Jadi dia punya pikiran itu tidak aman. Dia tidak aman, dia tidak nyaman. Dia merasa itu terganggu sekali kalau dia sekolah. Karena tidak ada teman yang mendukung di Arita. Ini sudah. Ini paling kena dongnya. Betul ya? Penyakit paling kena dong di depan ini. Menghina, mengejek, bullying teror dilakukan tanpa menyakiti fisik. Jadi tidak pakai pukul, dia tidak pukul. Nah, tapi dengan ucapan seperti mengancam, mempermalukan, merendahkan, menyebar gosip dan lain-lain. Apalagi gosip paling tren. Tadi ini Cornelia dia begini. Tadi ini Juwita nih, kita kemudian dia ada begini. Itu namanya bullying. Jadi tidak perlu dilakukan Paulus. Nah, bisa toh? Itu secara apa? Verbal. Dari kita punya mulut, kita punya tatapan. Yang berikut fisik. Fisik itu memukul, mendorong. Tindakan bullying ini dilakukan secara langsung seperti memukul, mendorong, menggigit, menjebak, menendang, mengunci dalam ruangan, mencubit dan lainnya yang berhubungan dengan fisik. Wah, bahaya ya kalau melakukan hal ini. Jadi tidak perlu melakukan bullying dengan fisik. Ini kalau bisa tambah juga dulu ini agar video yang pertama dulu bullying. Kalau kalian
selalu membuli, korban akan sedih, depresi, tidak percaya diri, hingga kesehatan mental dan tubuhnya menurun. Bisa toh? Bisa. Jadi itu video yang tadi kalian lihat yang pertama ini. Nah, kalau kita melakukan hal seperti itu, seperti yang tadi kamu lihat video. Baik ya. Baik ya. Sampainya berdampak tadi. Sampai ada yang harus dipenjarakan, ada yang bunuh diri. Kemana? Tidak. Jadi harus jadi siswa dan siswi yang menyenangkan, membuat teman bergaul yang baik, menciptakan lingkungan sekolah yang baik, menciptakan lingkungan belajar dalam kelas, di luar kelas, di mana saja. Bisa? Bisa toh? Jadi sekarang betul Mas yang pelaku loh. Kalau ada pelaku di sini, nanti kita buat yang nanti kita berapa panggilan untuk konseling individual. Pelaku. Atau yang korban juga nanti pemburu akan supaya kita mengatasi masalah itu, dan masalah itu jangan terjadi di lingkungan sekolah kita. Bisa ya? Bisa. Oke, coba kalian sekarang dulu. Nah, baik, kita akan membentuk kelompok, tapi dalam kelompok ya? Iya. Nah, kelompok untuk kita kerja LKPD. Jadi dari kerja LKPD ini dari tadi mulai dari awal penjelasan ke guru, dari materi yang tadi apa dulu. Dia punya tujuan, dia punya inti, dia punya dampak, sampai apa gitu. Itu ya, nanti Pak Guru kasih soal. Ini soal LKPD, bukan kerja peserta didik untuk kalian. Itu nanti Pak Guru bagi, tapi kamu harus bagi 4 kelompok dulu dalam bentuk kelompok. Jadi mulai dari sekarang. Bisa toh? Ayo, bisa tulis di bawah atau di buku kalau bisa tulis. Setelah itu masing-masing kelompok membuat apa? Ketua dari sekretaris atau moderator supaya sebentar presentasi. Nah, yang lain siap. Kalau ada kawan-kawan lain tanya, kamu jawab. Tapi 2 orang maju depan untuk apa? Presentasi hasil kerja kalian. Ini kelompok 4 ya? Kelompok 4 bisa? Bisa. Di ketiga bisa rapat sini supaya kami bisa diskusi. Diskusi kelompok. Jadi itu kita terpaham prestasi. Ya? Sudah tuh? Siap presentasi kan? Oke baik, kita beri kesempatan kepada kelompok 1 untuk presentasi. Kita beri kesempatan kepada kelompok 1.
5 juta orang. Pertanyaan, menurut kalian apakah yang dialami dari termasuk bullying? Jelaskan alasannya. Termasuk bullying kontak verbal, sosial, atau penunjukan penyebaran gosip. Dani merasa minder, tertekan, dan tidak punya nilai belajar karena guru dan sekolah untuk mencegah bullying. Jawaban, guru di sekolah harus menjadi contoh untuk menghindari bullying, sehingga sekolah menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk belajar. Caranya dengan mencegah terjadinya bullying. 5. Buatlah 3 langkah konkret yang bisa kalian lakukan mulai hari ini untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bebas bullying. Jawaban, 1. Membangun empati dan solidaritas. 2. Membentuk kelompok teman positif. 3. Mencegah terjadinya bullying. Tuliskan 1 karya komitmen. Saya berkomitmen untuk tidak melakukan bullying seperti mengejek teman, memukul, mendorong, menghina, dan menyebar gosip agar mencegah bullying. Jika ada pertanyaan dan penjelasan, Ada peluang untuk bertanya. Ada mau bertanya Pak Kelompok? ada Pak Guru. Oke. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan bullying? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Waktu yang ada saya berikan kepada pemateri untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Pernyataan diskusi nomor 1. Nama kelompok satu hati. Nama anggota agar bisa magang dan penulis sekali. Mikael agama kami, Triani Maria Laupada, Sabitari Murtada. Nomor 1. Menurut kalian apakah yang dialami dan termasuk bullying? Jelaskan alasannya. Termasuk bullying kontak verbal, sosial, menunjukkan menyeberang gosip. Dani merasa minder, tertekan, dan tidak punya niat belajar karena ia sering diejek teman-teman di kelas. Nomor 2. Isolasi sosial dan penurunan kepercayaan diri. Nomor 3. Berani berkata tidak boleh lakukan bullying kepada teman kita. Nomor 2. Melaporkan pada guru BK. Nomor 4. Guru di sekolah harus menjadi contoh untuk menghindari bullying sehingga sekolah menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk belajar. Caranya dengan mencegah terjadinya bullying. Nomor 5. Membangun empati dan solidaritas. 2. Membentuk kelompok teman positif. 3. Mencegah terjadinya bullying. B. Komitmen pribadi individu. Tuliskan 1 kalimat komitmennya. Saya berkomitmen untuk di sekolah agar tidak melakukan hal-hal yang tidak termasuk bullying, agar mencegah bullying. 3. Pertanyaan dari teman-teman akan saya. Apa dampak dari bullying terjadi bagi Dani? Isolasi sosial dan penurunan kepercayaan diri.
masing-masing kelompok. Nah, itu semua sudah dipahami kan? Sudah bisa dipahami kan? Sudah. Untuk itu yang Bapak mau sampaikan kepada kalian semua bahwa tetaplah belajar dan juga menghindari yang namanya kekerasan baik secara verbal, non-verbal, baik secara fisik, mental maupun sosial media. Untuk itu tetap lakukan yang baik, jangan melakukan hal-hal yang bisa berkenan bagi teman-teman atau tidak menguntungkan untuk diri kalian sendiri. Bisa. Jadi ingat itu baik-baik dan lakukan itu dengan baik. Bisa toh? Bisa. Untuk itu tidak ada pertanyaan lagi, Pak? Ada masih ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Ya. Oke. Berarti kita akan mengakhiri dengan pembelajaran kita. Kita mengakhiri pembelajaran kita dengan Guru mau menyampaikan terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah boleh berpartisipasi dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini dan mengikuti pembelajaran dari awal sampai saat ini dengan baik. Dan itu kalian orang-orang hebat. Kalian nanti jadi orang-orang hebat dan ingat pasti nggak tahu pas bersemangat jadi pas Ya. Jadi kita nanti akan persiapkan materi nanti minggu depan itu kamu kasih tugas memang Ya. supaya kalian bisa belajar di rumah. Jadi minggu depan itu kita akan belajar dengan topik siapa? Topik yang akan kita belajar nanti itu menggali minat dan prestasi peserta didik. Mengembangkan minat dan prestasi peserta didik. Dan nanti cara-caranya seperti apa? Nanti minggu depan kita akan belajar. Bisa ya? Bisa. Bisa tahu berarti kita akan mengakhiri pembelajaran kita dengan tadi kita bukan berapa? Ya. Sekarang kita akan tutup dengan doa, yaitu setelah kelas itu dipimpin berdoa Martinus untuk mengakhiri pembelajaran kita. Nah, terima kasih untuk Mas Yus yang memimpin kita dalam doa. Setelah selesai berdoa ini, maka asisten pembelajaran kita di kelas hari ini telah berakhir dengan Pak Guru di sini menyampaikan terima kasih dan selamat pagi untuk kita semua. Sampai jumpa di minggu depan. Bisa? Bisa.